nggak ada sejarahnya Bahrain menang Indonesia, apalagi di GBK. Kemarin aja. Udah pernah ya? Pernah 2007. 2007. Bukannya kita menang? Agak. Menang kita lawan Bahrain 2007 kita menang. Nggak ada sejarahnya Bahrain menang. Oh iya. Nggak ada sejarah. Pernah Bahrain menang. Di GBK. Di GBK ya makanya gue bilang di GBK. Makanya saya bilang di GBK tadi. Nggak ada sejarahnya Bahrain menang di GBK. Kemarin aja kita away-nya kan ada si siapa wasit Alkaf itu kan yang ngebantu. Begitu wasitnya agak mendingan, kita matamu mendingan tuh, wasit juga kurang ajar dikit. Ya agak kurang ajar dikit, tapi yang jelas kita kemarin bermain sangat berbeda dari lawan Australia, sangat bagus banget. Ditambah lagi ada Tifo sama Karen karya seni dari La Grande juga, dan kita Bilmudo dan Grombol ya kan. Makin membuat suasana nonton timnasnya jadi makin seru dan makin merinding banget ya, makin mencekam buat Bahrain. Merinding. Gue ngeliat tuh pas lagu Indonesia Raya tuh, abis tuh Bahrain kayak ngeliat ke kanan gitu kan. Show your dignity. Wah, kan pelatihnya sampai kayak nggak terima ya. Sebelum itu naik ada tulisan juga, lu nggak Garuda fly together alone, Bulbul flock together, tau nggak? Hah? Yang mana? Ada tulisan di belakang gitu. Di belakang. Sebelum tifonya naik. Di atas kita. Itu nyindir Bahrain, kan Bahrain burungnya burung bulbul ya. Iya. Bulbul bahasa Indonesianya apa? Bulbul itu Bulu. Burung apa bulbul? Ambil dari Latin. Ya intinya hari ini kita intinya kita hari ini akan ngebahas semua yang terjadi di match kemarin, semuanya pokoknya lah ya. Jadi sebelum kita mulai, kita ini dulu. Agil. Ya makanya. Oke. Indonesia menang 1-0 lawan. Lupa. Sebelum kita mulai ya guys ya, yang kalian yang belum follow sosial medianya Grombol, YouTube yang belum subscribe, di subscribe, yang belum follow Instagram, TikTok, dan yang belum masuk ke grup community juga, kita udah 5.000, udah sangat dekat ke 6.000 juga. Ramein masuk, banyak diskusi di sana, dan juga follow kreator di sini. Ada gue di Arsenal Fox, Karim Nasar, di Hasan, ponakan Haji Damong, dan juga di Nagi Nugget di TikTok dan di Instagramnya Nugi biasa ya, Nugi Ramadan. Oke. Di matchnya, kita masuk ke matchnya nih. Ini approach yang berbeda banget lawan Australia. Kali ini Indonesia belajar dari kesalahan lawan Australia. Gue pengen bahas dikit deh, coba dari Nugi. Apa sih sebenarnya yang perbedaan yang paling jelas dari match lawan Australia lawan Indonesia, selain lawannya berbeda ya, tapi secara taktikal juga sangat berbeda kan? Ya menurut gua kita perlu apresiasi buat tim pelatih karena makasih. Langsung dari Patrick. Menurut gua kita sangat perlu apresiasi tim pelatih karena dia mau mengevaluasi apa yang udah terjadi lawan Australia, karena seringkali kita banyak banget peluang-peluang emas yang sebenarnya lawan Australia bisa kita kembangin, cuman kita maksimal banget lawan Bahrain, walaupun beberapa peluang di babak kedua kayak misalnya Marcelino ataupun kayak beberapa Sananta juga ada momen one on one, dan beberapa momen-momen lainnya tuh kurang klinis. Cuman kita perlu apresiasi juga buat Ole Romeni, sangat keren. Cuman yang sangat membedakan itu adalah ketika kita tahu bahwa Bahrain itu cuman memakai 4 back. Bahrain itu memakai 4 back, otomatis dia akan kalah orang di belakang. Karena kita memanfaatkan wing play kan. Nah di situ sering banget Kevin Dix kosong. Lo kalau perhatiin Rizky Ridho suka terupas tuh ke kanan. Terus ada Tom Hay juga long ball ke kanan. Itu karena si Marhun kalau nggak salah ya, si Marhun nomor 7-nya dia kan CDM. Marhun 8 7 ya? 7. Jago tuh dia tuh. Nah si nomor 8 Ali Madan kalau nggak salah. Itulah. Pokoknya itulah. Nah si Marhun apa siapa gitu, dia di match kemarin tuh sering merangkap menjadi LCB jadinya untuk mengcover areanya Dix. Tapi ada beberapa kali momen dia kecolongan. Cuman sayangnya kita nggak bisa convert. Ada juga momen yang Kevin Dix tuh crossing ke tengah, ada Marcelino, tau nggak yang dileret tuh nggak dikonversi jadi gol juga. Cuman pada akhirnya kita bisa menang. Jadi menurut gue ini bisa kita acungi jempol buat timnas Indonesia dan kepelatihannya. Top. Gimana Rimsan, dan gue ngeliatnya juga perubahan yang sangat signifikan juga adalah kita akhirnya
memakai 3 back yang emang Nggak. jadi selama kita pakai 3 back ini, gue baca tadi statistiknya adalah di kualifikasi ini kita cuma kebobolan tuh lawan Jepang doang udah yang 4-0. Bener, Ya. 4-0. Sisanya kita clean sheet dan tadi malam juga clean sheet juga. Jadi terbukti Di GBK nih. di GBK ya dan Di GBK. dan di Di GBK lawan Jepang juga kejebolan Iya. 0-0, tapi di luar Jepang kita nggak kejebolan Iya. sekali ya. Dan membuktikan bahwa terkadang emang chemistry itu sangat dibutuhkan banget ketika penting. dan Penting ketika- banget. dan apalagi lo ketika di momen-momen yang sangat sakral ini, momen-momen yang kita sangat butuh menang, dan ketiga itu seperti punya 3 role yang berbeda tuh. Kalau kita lihat ya, si Idzes-nya gimana, si Rido-nya gimana, Hapnernya gimana, coba dielaborasikan. Si Idzes dengan leadershipnya, Iya. Hubner dengan Premanisme. premanismenya, Rizky Ridho dengan clearance-nya. Jadi lengkap banget tuh di situ semuanya. Dan mereka kemarin main tuh beda banget sama lawan Australia kan. Iya. Yang lawan Australia 3 back itu tuh tinggi banget, mainnya parah. Jadi kelabakan pas diserang. Kemarin Tapi tuh kemarin tinggi juga. enggak Mid, setinggi. lebih ke mid gitu, Heeh, nggak setinggi gitu. Cuman maksudnya bedanya kan dengan lo udah ada chemistry-nya, di mana di saat Rizky Ridho maju atau masuk, Idzes cover, di saat Idzes masuk bisa Hapner yang cover, maksudnya kayak gitu. Itu chemistry, bro. Cover-coveran parah mereka, jadi itu chemistry. makanya kenapa PD mau itu kemarin highline, mau kemarin itu midline juga kita pede banget kemarin karena chemistry back yang dipunya itu bagus banget, ditambah ada Verdong yang ngebantu juga Iya, buat Verdong turun ke sekali. belakangnya, turun ke belakangnya, dan juga ada menurut gue yang nggak begitu kesebut itu si Belopesi. Joy Pesci. Belopesi itu dia bener-bener mainin bener-bener definisi role 6. Gila. Simple mainnya. Simple. Mainnya simple. Dia bikin Hayo lebih leluasa kemarin. Bener, dia take on sekali 2 kali, oper ke Hey biar Hey yang kreatif. Iya. Lu kalau perhatiin begitu, keren banget Jadi nih. Hayo tugasnya benar-benar banyak diserap sama dia tuh kemarin tuh. Dia cosplay jadi Busquets itu. Itu dia. Keren. Dikit-dikit aja megang bola, dikit-dikit aja. Dikit-dikit Iya. aja. Cuman lebih ngambil Iya. take on-nya ada dia. Dan gak cuman itu, kayak gue ngeliat beberapa kali kemarin tuh juga sebenarnya area yang di cover sama Joy ini ada beberapa momen ketika Hai itu lagi di depan, itu kan Joy bener-bener kayak sendirian di belakang karena shape-nya kan si trio back kita ini kan bener-bener mundur ke belakang. Terus tengah kita tuh nggak ada yang invert kan saat kita diserang. Ada beberapa momen counter attack, area yang di cover sama Joy ini bener-bener gede banget. Dan Sebenarnya dia- gede banget. Dan dia masih bisa berjibaku mondar-mandir sana sini, nge-cut passing, nge-cut pass. Jadi bener-bener emang ya bener dia ngasih Hey bener-bener keluasaan untuk sisi kreativitasnya. Bener. Banyak umpan-umpan yang golnya ke oleh Romeni kita bahas. Dari Hai Dari bolanya. Hai ke Marcelino. Belopesi dulu. Dari Belopesi Belopesi ke Hai, Marcelino langsung direct. passing ke Iya. Ole, dan gol itu menurut gua skema gol yang menurut gua Bahrain nggak nyangka sih. Menurut gua Bahrain nggak expect akan terjadi itu menurut gue. Menurut Tapi gue. ada sedikit yang harus dibahas kayak dari lini depan kita yang kurang klinis kemarin nih. Kayak gue ngerasa mereka tuh kayak kurang percaya diri deh di depan tuh. Orang-orang ini Marcelino sama si siapa ya? Eliano masuk Eliano. baru 2. Eliano, terus ada Orang Mangun juga nggak banyak kelihatan kan. Tapi Orang Mangun perannya sebenarnya lumayan. nggak megang bola, dan gue ngelihat nggak tahu kenapa kita nonton kemarin sisi kita kebetulan nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu kelihatan jelas, jadi kita banyak ngelihat ke TV. TV yang di atas itu. Gue tuh ngelihat banyak ruang-ruang yang harusnya mereka bisa nge-shoot gitu. Harusnya mereka berani nge-shoot gitu. Jangan ada Orang Mangun sekali 2 kali tuh gue lihat yang akhirnya dia tetap passing ke Oli, dia tetap passing. Maksud gue cobain aja gitu nge-shoot sekali 2 kali nggak apa-apa. Ini kita sama sekali kayak nggak ada deh shoot dari jauh tuh, nggak ada kan? Ada nggak? Mungkin tuh gue ngeliatnya karena Apa itu instruksi kali? mungkin bisa jadi instruksi karena udah deh, ini buat shoot semua kita fokusin nggak si Ole. Iya. Kita fokusin ke si Ole, jangan yang lain dulu. Mungkin bisa jadi gitu. Nah tapi yang disayangkan akhirnya jadi patah, nggak jadi apa-apa gitu. Pas Iya. dioper ke blok, dan ada beberapa momen lah yang dia back heel ke Ole diambil sama backnya, sia-sia gitu. Ada momen-momen yang bisa kritik dikit aja nih ya dari segala kebaikan timnas nih. Ada yang harusnya menurut gue beberapa pemain kita di depan tuh harusnya bisa nge-shoot dari jauh, nyoba gitu 1-2 kali. Siapa tahu nggak ada yang tahu kan faktor hoki gitu tipe gol. Itu sedikit kritik lah, harusnya lebih klinis, lebih Dan berani itu nge-shoot. sebenarnya gue masuk ke si Ole. Menurut gue kita akhirnya dapat striker tuh yang bener-bener punya apa ya, haus golnya tuh bener-bener kelihatan. Gua justru yang gue highlight dari Ole ini sebenarnya oke lah, movementnya bagus, sering bantu kanan kiri, depan gawang klinis. Tapi ketika dia dapat bola, mindset dia tuh langsung ke gawang. Ada satu long ball dari Idzes
yang dia di babak kedua tuh di sisi kanan, dia dapat bola one touch langsung shoot. Iya. Tapi ketangkap, walaupun ketangkap, Iya. tapi itu maksud gua di momen lain itu sangat bisa ngebantu kita untuk cetak gol karena lu dapat striker yang nggak neko-neko. Iya. Lu nggak perlu banyak dribbling kanan kiri, lu shoot aja ke gawang udah. Iya. Gol. Emang tugasnya striker itu gitu loh. Dan itu menurut gua keren banget Iya, sih. iya, iya. Gue setuju di situ. Menurut gue Marcelino juga bagus banget loh kemarin mainnya. Kenapa? Gak begitu kelihatan. Asli gini, Marcelino itu tugasnya dia adalah buat pusingin semua bagian midfield, bagian back. Biar anggapannya gini, kalau ini gue juga ngambil referensi dari yang lain juga. Gue baru nggak, oh iya bener juga. Bruno pasti. Enggak. Si Tom Hay itu kayak quarterback. Di flag football maksud lu? Quarterback tugas dia udah dapat bola, piu, dapat bola, piu, gitu. Nah, kalau lo dijagain sama midfield, kalau lo dijagain sama back terus, itu tuh nggak mungkin bisa dapat kayak begitu. Tapi dengan adanya Dean James yang cover defense, Kok Dean James? Verdong. Verbesi Verbesi. cover defense, Marcel cover depan. Tengahnya enak banget buat Tom Hay. Tom Hay bener-bener bisa kemana aja di situ mainnya. Iya. Menurut gue yang bisa di highlight tuh di situ juga, di mana Marcelino yang tadinya kita pengennya Eliano kan, cuma menurut gue Marcelino dipasang pun ternyata akhirnya works Ya. karena off the ball-nya Marcelino itu bagus banget ternyata. Iya. Off the ball-nya yang dimana kalau Eliano mungkin on the ball-nya bagus, cuma kan kita masih 50-50 di off the ball-nya kayak gimana. Di mana kemarin ngeliat Marcelino ternyata off the ball-nya ini keren oke. dia, keren. Iya, Ini orang karena emang itu keren. yang sebenarnya dia pernah di interview juga di Oxford, kenapa mungkin dia belum dapat jam terbang yang banyak karena dia emang lagi latihan off the ball-nya, dan itu instruksi dari pelatih dia di Oxford tuh untuk latihan itu karena itu bagian penting dari sebuah skema permainan kan. Benar. Dia cepat atau lambat dia bakal dapat Iya. tempat lah dia. Iya. Iya, Cuman buat yang ngambil jersey-nya Marcelino ya. Ah. Iya. Buat yang ngambil jersey-nya Marcelino, Anda kurang ajar ya. Semoga lebarannya tiap ngambil daging yang dapat lengkuas. Oke. Anda kurang ajar. Itu ada anak yang minta, tau gak sih? Iya. Iya. Ada yang bikin apa kayak spanduk gitu, spanduk. Nulis di kardus anjing kasihan. Nulis di kardus. Maksud gua kayak, dan itu dia bukannya dia nggak tahu loh. Oke lah, misalkan katakanlah dia dari belakang nggak ngelihat ada poster itu, kan udah diingetin. Apa ketinggalan gua gimana? Yang ini yang Itu yang tadi, ngambil Yang anak kecil nulis banner kecil. Marcelino tau gak lo? Heeh. Yang Marcelino may I have your jersey tau gak lo? Terus Marcelino Marcelino ngelihat, oh iya nih anak, oke gua lempar, pap. Yang ngambil bapak-bapak anjing. Kemarin. Iya nih ya. Bapak-bapak gak tahu diri tau gak lo? Bapak-bapak gak tahu diri. Terus yang gue bingung juga gak ada yang ngestopin. Udah, orang di jalan aja deh. Enggak, ada yang orang officialnya gini-gini nahan-nahan gitu. Terus. Udah nggak di waro sama dia, di jalan udah. Iya, jersey Marcelino. Jersey Marcelino, cuman ya cobalah netizen, kita pengen kekuatan kalian untuk bisa anak itu gimana caranya dapat itu jersey Marcelino. Iya, Kita hujat itu. Dan lagi itu kalau nggak salah, gua nggak tahu deh, itu kaos bukan baju home-nya kan, itu kalau nggak salah kayak kaos trainingnya gitu, kayak dalamannya gitu kalau Nggak tahu ya, gue nggak ngasih. Dan maksud gue kayak ya udahlah, ini lu kok ibaratnya kalau lu kasih ke anak itu anak bakal dapat experience umur hidupnya. Iya, yang jadi dia- memori masa kecilnya. Memori itu core memori yang dia bakal cinta banget sama Iya lagi, lu timnas, bapak-bapak paling bakal diapain ini. sih, Tapi dijual? kalau lu di posisi bapak-bapak itu juga pasti lu ambil kan? Enggak lah, gue kasih. Gue kasih gocap malah tuh anak. Kalau gua udah siap pakai masker, udah siap pakai topi. Enggak bisa Badan lu kabur, segede gini, enggak bisa kabur. badan lu segede gini. Dia aja nggak ada yang bisa ngestopin kan? Gimana badan segede gue tiap ini? Ya, tapi maksudnya kayak, maksud gue yang nggak tahu malu itu kayak lu udah sampai lewat. Maksudnya gua nggak tahu malu gitu. Bukan lu orangnya itu. Terus dia udah diingetin, bang itu punya dia bang, ini masih aja jalan kayak orang tolol. iya, kan. parah. Setan, kata dia. Janganlah kayak gitu-gitu lah, Iya. bro. Terus balik ke gamenya lagi, ini sebenarnya Cywar kita kan udah dimulai dari setelah match awal kan. Iya, yang 2-2 itu. 2-2 yang sampai mereka ketakutan mau datang. main di Main di netral. luar, iya. Akhirnya sampai di asuransi sama PSSI dan rektor PSSI itu tenang aja, kok bakal aman di sini. Sampai kita udah ngasih spot 3.000 tiket buat Iya, mereka. nggak ada yang beli. Nggak ada Nggak yang beli. Akhirnya diisi sama Indonesia Iya. semua. Akhirnya datang masuk ke stadion, keluar dari dia keluar latihan tuh. Udah disolakin, Mafia. Keren. Gue gak kebayang loh, jadi main Bahrain ya. Enggak, tapi sebenarnya kita nggak bermusuhan sama Bahrain. Nggak bermusuhan. Kalau nggak ada kejadian 90+6 itu nggak bakal ada kejadian ini sebenarnya. Iya.
Ya biasa aja harusnya. Iya, dan akhirnya masuk ke match-nya, dia keluar dari tunnel, ada baris berbaris kan, mau nyanyiin lagu Indonesia Raya, tiba-tiba ada yang narik dari sudut tribun utara. Set. Ada sebuah tifo Mahakarya terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Iya, dari Gerombol, Bill Mulder dan La Grande. Top banget lah itu, langsung ada gambar Garuda. Terharu gitu ya. Terharu, merinding tuh. Merinding marah. Apalagi pas Isyana main tuh. Wah. Tapi Van, ada info sedikit. Yeah. Jadi pas Isyana main nyanyi, selesai nyanyi tuh dia lewat pintu kuning, dan gue kebetulan lagi video-video di pinggiran pintu kuning. Masuk? Enggak, dia lewat samping gue panggil Isyana, love you, dibalikin love you too. Wah, gue baper sampai sekarang. Gue baper. Ceritanya sekarang nih. Di sini Tapi itu merinding banget sih, lu ibaratnya lagi menyanyiin lagu kebangsaan. Gue merinding dan baper gue dua. Iya. Gue deh misalnya emang gak dibales. Kalau misalnya nonton video ini tolong balas DM gue. Nonton. Tolong buat netizen untuk nge-spam IG-nya Isyana. Bilang ada Hasan Absyah. Tolong lah. Soalnya dia udah love you to-in gue di sono. Dari hati tuh. Oh, sayang banget ya sama Hasan. Ingat tuh yang mana? Mungkin. Siapa tau nonton kan? Siapa tahu nggak? Namanya orang ya. Iya. Balas DM-nya nggak ada yang tahu kan? Ya udah, tolong netizen do your magic ya untuk Hasan bisa jalan sama Isyana. Udah punya suami. Udah punya suami. Ya, Pacaran udah lama dia. Kita dukung dia. Udah, pacarannya udah lama, pacaran sama suami. Udah lama tapi udah suami lu. Udah punya suami, udah nikah udah lama. Ini kenapa jadi kayak gosip gitu? Ini lebih ke kita ceritain juga experience buat kita abis kelar match juga baru ketemu lagi guys ini guys sekarang. Gue nyaranin buat kalian yang nonton video ini, seenggaknya momen sekali seumur hidup aja cobain nonton langsung di GBK. Tapi jangan yang mahal. Iya, nontonnya yang upper tuh, wah itu seru. Atmosfernya top. Parah. Bahkan Jay-Z pernah bilang ini kayak Boca Junior sama River Plate anjing. Iya. Jangan parah. Ini kita harus bangga buat warga-warga Indonesia nih. Iya. Punya supporter yang sangat amat. Kebetulan kita udah di DM sama Dortmund ya katanya. Wow. Untuk minta tifo juga katanya. Dan lanjut juga tadi ke match ke tadi yang habis lagu kebangsaan negaraan tuh, Subarin lu bareng liat kanan kan, show your dignity. Anjing, martabat lu di match itu diperjuangkan. Kelar deh. Terus gua puasa hilang semua tuh makanan. Jadi ya udah lanjut. Jadi maksud gue dari awal Bahrain ini udah menurut gue udah ngedown parah sih. Udah kena mental, udah mau seberapapun sombongnya pelatihnya di press conference dia bilang kita akan menang di GBK. Pelatihnya sempat gini loh pas dikatain mafia pelatih sempat gini. Iya, gini. Oh iya. Gila gue bilang. So asik. Enggak tahu emang pelatih, sorry banget, so asik dia press conference so asik. Iya. Gue nggak suka di mana narasi orang luar negeri itu bilang kita tuh timnas Belanda B. Lu ngapain negara rakyat banyak tapi bawa orang di luar? Bro, kita punya warga yang di luar, kenapa kita nggak manfaatin, bro? Sejak kapan ada nama orang luar Pelu Pesi? Sejak kapan ada nama Pati nama? Bakar Besi. Orang Mulyadi. Mulyadi Jawa Tengah banget. Iya. Emil Audero bin Mulyadi namanya. Janganlah kita bernarasi seperti itulah buat orang-orang luar. Ini Martin Paes. Apa? Sugeng. Nggak, terus dia juga ngomong di press conference setelah pertandingan. Gue nggak suka banget sama supporter timnas karena ketika lagu kebangsaan Bahrain dinyanyiin semua nyorakin. Ya. Datang ke stadion. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Terus dia berharap kita honorable mention gitu. Ya, berharap kita pakai headset dengerin sendiri gitu. Iya, berharap kita ngapain lagu dia kita. Gila. Iya, dan tadi dia masuk ke lapangan dengan mental yang seperti itu tuh dari awal juga menurut gua mainnya. Gua nggak ngelihat Bahrain yang di leg 1 pas UE yang menurut gua Bahrain leg 1 kan cukup intens juga mainnya tuh. Kita cukup agak sedikit sempat ada momen-momen kelabakan gitu. Dari awal kita udah nguasain game banget tadi ngomongin secara taktikal juga yang kita kan bahas kemarin tuh sempat di preview Bahrain ini kan lawan Jepang main cukup bagus, cara main defense-nya bagus kan. Terus kenapa kemarin justru malah Bahrain banyak bolongnya? Ya tadi itu karena kita mainnya perubahan taktikal yang nggak terlalu main highline.
Jadinya Bahrainnya mau nggak mau kepaksa keluar. Iya. Nah itu reaktif, Iya, kita iya. reaktif parah di situ. Kepaksa keluar, era ada space yang banyak bisa Manfaatin. dimanfaatkan sama Benar, timnas. benar. Yang gue suka tuh gak dibanding sama match Australia kita tuh pengen ngedictate gamenya banget kan. Iya. Iya. Dimana pas lawan Bahrain ini kita lebih kayak oke, dictate bentar. Banyak Kalau misal- ngebacanya. Iya. Banyak ngebacanya. Istilahnya banyak ngebacanya. Abis mereka istilah kata. mereka gimana kita mereka kayak gini udah kita reaktif. Iya. Kita ambil, Asik kita kayak ambil. gitu. Iya. Dan menurut Biasa gua kayak gitu. Bahrain nih nggak menunjukkan performa kalau dia juara Piala Teluk sama sekali, bro. Iya. Dan nggak menunjukkan performa dia bisa menahan Jepang hingga menit 65. Iya. Karena satu menurut gua faktor X-nya. Karena supporter Indonesia Itu dia. yang Itu membuat dia. Bahrain dengkulnya getar. Dari mereka kita buka puasa bareng-bareng. Anda tahu kita ngumpet ngerokok. Nah, kalau ngomongin puasa, tadi ada video gue lihat pemain Bahrain pada mokel. Beneran ada 5 orang. Oh iya. Heeh. Mokel di Tadi siang. Wargung di Wargung. Enggak di sono di hotelnya. Ada yang paparazzi seperti Indonesia di situ. Musafir ya. Iya kali ya, Musafir. musafir. Musafir benar. Anda musafir nih. Tapi Bahrain hotelnya di mana sih? Di Melenghet. Bukan yang di Melenghet. pencar-pencar gitu. Melenghet. Kan mereka takut-takut tuh. Iya. Ntar 2 orang di mana? 2 orang di mana? Melenghet. 2 orang di Hotel Nabang Parmin. Capek itu berusaha kalau mencar-mencar Hotel gitu. Parmin. 2 orang di N1. Ya nggak, saking seru juga banyak orang-orang luar juga, influencer juga yang ikut nonton gitu. Benar. Yang di stadion itu karena akhirnya dia bisa ngerasain atmosfernya gitu. Orang kalau nggak salah ada siapa ya? Justin Bieber ya. Enggak ada. Di Enggak, yang ini siapa namanya? Apa? Yang temennya Sideman siapa yang kemarin nonton ya? Katmo. Oh, Gue Katmo. pas Australia. oh, dia saya nonton ya? Di Australia dia nonton. Pakai seragam Indonesia. Indonesia. Iya. Itu Sama ada temennya si itu siapa namanya? Siapa? ya? Jay-Z ada Jay-Z. Oh, ada Jangan. Mau sekalian Beyonce gitu kan, enggak. Iya pokoknya tapi seru banget. seru banget. Bapaknya ya. sih itu. Dan fun fact ini pertama kali gue ke stadion juga ya guys. Iya, lu kalau mau tahu kemarin, gue jadi ngabarin ya. Lu tau gak sih kayak lu tuh kayak punya ponakan yang baru pertama kali kita ajak ke Dufan. Iya. Tau gak sih lu? Kebun Harus binatang jagain dah. Oh, atau kebun binatang gitu kan. Harus dijagain terus. Ada singa, ada ini. Karif kulat tadi di Iya. Reelsnya Gerombol tuh Iya. ada Martin Paes lagi latihan. Ditaruh Martin balik. Paes, Rizky Ridho, ayo ke MU. Gue asik kan lu gitu Rim. Security gue Gua asik senyum gitu. sekali doang senyum. Security masa nggak senyum? Tapi lo kalau di tribun gak boleh ngerokok bego. Parah lu. Masa di tribun begini? Ya, goblok. Itu Ya apa? apaan sih? Menghirup udara, bro. Benar. Karena di situ oksigen lumayan banyak. Iya. Kita juga mau makasih banyak lah Grande Indonesia memberikan kita kesempatan Bener. buat nyoba-nyoba main Nyobain. drum, kita joget-joget bareng. Itu benar-benar enggak. Itu keren banget sih. Nggak terlupakan. Sumpah, Nggak terlupakan. nyanyinya seru-seru banget. Apal kak? Apal? Coba. Enggak apa. Nggak apal kan? Enggak apal. Harus Pokoknya ada lagu La Grandenya tuh gue ikut nyanyi juga tapi gue Yang mana? Ya pokoknya ada yang sambil gini lah. Coba lagi. Terus apalagi kalau dibahas dari match ya, dari match paling Dari match nih Oh, gue mau highlight juga. Satu-satunya yang bisa kita apresiasi, bukan satu-satunya, ada beberapa juga. Cuman yang paling kita bisa highlight tuh, tau nggak Pan? Clearance Rotasi pemain ini bagus banget. Ricky Kamboya masuk, Nah, efektif. baru mau ngomong. Iya, iya, iya. Ivar Jenner masuk Mention efektif. Siapapun masuk efektif, Eliano Reinders masuk efektif. Tapi honorable mention buat Kakak Ricky Kambuaya. Gila. Gua baru mau bilang Indonesia ternyata punya Pogba ya, gue lupa. Tepuk tangan dulu buat Ricky Kambuaya. Ricky. Kakak Ricky Kambuaya. Gue Bagus cuman juga. kurang suka sama Kakak Ricky satu. Bajunya kurang naik pas main. kurang Kemarin naik. sebentar doang soalnya main. Iya. Itu naik biasanya kalau dia agak keringetan. Kalau emang kayak gitu perlu belajar sama Sirsa kan kayak gini. Biasanya gue udah nungguin nih Kakak Ricky naik bentar lagi bajunya nih. Nggak naik bajunya. Terus Honorable kayak lu mention. kalau kemarin juga kayak lu kalau ngeliat Jude Bellingham cara dribblingnya ya. Iya. Mirip banget Pogba. ya. Iya, pasti kayak Pogba. Tapi Bellingham lah itu. dribblingnya kayak Gue lebih kayak jagoan Jude Pogba Bellingham. daripada Bellingham. Ngaco lu. Ya, ini ngomongin atributnya. Sampai ada fans Madrid yang Enggak, godok lagi di sini. tapi angle yang gue bisa acungi jempol nih dari tim pelatih Alex Pastor atau Patty Kluivert menurut gue. Ivar Jenner masuk kan karakternya beda, dia box to box. Ya kan? Sama Pelopesi dan box to box kan emang dari box to box secara harfiahnya kan begitu. Dan ada kalau udah box to box kan ketinggalan orang. Dan ada bolongnya nanti kalau Ivar lari-larian ke kanan ke kiri. Dimasukin Ricky Kamboya buat cover.
Ngerti nggak lo? Jadi lebih narrow. Kan Ricky Kambuaya kan masuk harusnya kan di wing dia. Dia malah jadi ke tengah buat gede gantiin orang wing. Siapa ganti siapa gitu. Dulu ganti Belu Pesi ya? Walau Pesi 90 menit main. Ini terus-terusan nih Belu Pesi yang ngomong ganti siapa sih? Enggak, 90 menit dia main. Iya, Kamboya ganti siapa ya? Kalau nggak salah gantinya Marcelino deh. Kiri orang Ragnar. Ganti Ragnar. Ganti Ragnar. Harusnya kan logikanya Ricky Kambuaya adalah sebagai orang yang gantiin Ragnar yang main di wing. Cuman dia ngelihat hal lain tuh. Official tuh. Pelatih. Oh, ternyata kalau Ivar Jenner main box to box, seringkali area banyak yang agak cover. Gitu. Jadi masukin Ricky Kambuaya walaupun ada momen yang Ricky Kambu di tempat Ragnar. Di tempat Ragnar yang akhirnya di Trivela tuh dia masuk direct play bagus banget, keren. Simpel, dikit-dikit juga tuh dia nggak megang bola nggak sering. Gue tadi efektif. Gue ngeliat kakak Ricky, gue kayak gila, gue seneng banget. Jadi squad depth kita emang ternyata bagus semua. Bagus. Mau yang main Nathan Chowan pun juga nggak apa-apa menurut gue. Ya karena kalau ngomongin Nathan sebenarnya masalahnya bukan di kualitas tapi di game time aja menurut gue, karena dia nggak dapat game time di klubnya. Jadi agak kaget ketika main di timnas lagi. Dan buat orang-orang juga Nathan Chowan dulu pas sebelum ini terjadi adalah salah satu pemain yang paling pivotal. Pemain paling pivotal dan pemain yang paling kita banggain. Dan segame salah ya lo pada langsung ngamuk-ngamuk. Hal-hal seperti ini menurut gue yang harus di ini. Masih Umar ngamuk. Siapa yang ngamuk? Yang paling kelihatan tuh yang AFC under 23 yang dia sama Jenner sama gila tuh dia. Itu dia salah satu yang nge-carry banting tim tulang. Marah-marah. Jadi maksud gue kayak wajar. Saya marah-marah nggak boleh, dia boleh. Enggak, Nathan marah-marah pas main. Boleh lah. Marah-marah buat bangsa, lu marah-marah buat apa? Buat bangsat. Jadi wajar aja menurut gue cara dia main seperti itu, karena menurut gue pure game time aja sih. Dan adaptasi sama skemanya Kluivert juga jadi pastor. Jadi ya menurut gue back udah nggak bisa diganggu gugat tuh ya. Analisa juga buat back kita, buat Rizky Ridho clearance-nya. Rizky Ridho. Gila itu gue man of the match versi gue Rizky Ridho. Man of the match gue versi gue Rizky Ridho. Karena kalau yang ada nggak yang ingat momennya Rizky Ridho yang tiba-tiba nyundul kalau lagi scrimmage tuh. Itu nyundul kalau nggak itu gol, bro. Martin Maes sudah kelewat. Pas scrimmage. Tiba-tiba clearance sama Rizky Ridho. Dan ada juga yang buang bola dia. Si pemain Bahrain cutback, dia buang bola. Dia nggak bola. Buang bola jauh. Langsung begini. Dan dia berapa kali juga maju ke depan juga itu kalau nggak salah yang Kambuaya yang passing kayak Lian. Kakak Ricky Kambuaya. Itu kan awalnya Rizky passing sequence-nya tuh dari yang Rizky Ridho ya? Rizky Ridho-nya agak iya, bener, setuju. Iya. Yang di take away adalah ini orang reading the game itu bagus banget. Ini emang udah kualitas Eropa banget. Jadi bukan cuma lu defense yang kualitasnya secara individualnya bagus. Gue DM juga tuh Rizky Ridho kemarin. Apa? Habis game. Nih kita baca ya DM. Beneran gue DM Rizky Ridho. Gila gue ngeliat dia kayak gitu. Rizky. Jadi, buat Rizky Ridho yang kalau barangkali nonton ya, tadi kan udah si siapa? Si Isyana udah, Rizky Ridho gue DM. Kalau baca. Panjang banget lagi. Assalamualaikum Bang Ridho. Bang, demi Tuhan gue bersaksi bahwa lu jago banget, Bang. Weh, lu benerin gak sih? Assalamualaikum Bang Ridho. Bang, gue bersaksi bahwa lu jago banget, Bang. Lu keren gila total, cinta mati sama Bang Ridho. Terus berkembang, humble dan bangun, semangat juang. Gue yakin lu sepenuhnya untuk Indonesia. Semoga segera dapat titik cerah buat masa depan lo ya, Bang. Wallahi lo kelas Eropa, lo layak main di Premier League, Bang. Bismillah qadarullah masuk Premier League, kalau bisa ke Arsenal ya, Bang. Love you. Harus ada itu. Tapi kalau dibayangin 280 juta juga nge-DM tuh orang di Indonesia. Iya, jadi kayak nulis Dear Diary gitu kan. Iya, kayak chat apa Sim-simi. Sama simi-simi, kayak chat simi-simi jadinya. Aduh. Terus apa namanya? Ditutup juga tuh sama lagu terakhir kita kan. Apa coba? Coba full. Ku tidak kulupakan yang terkenang selama hidupku. Keren gitu. Semua flashlight semua ini. Gue gak ikutan flashlight karena HP gue mati ya. Gue ngeliat di situ tuh kayak maksudnya kayak tim kepelatihan yang baru-baru datang kan belum ngerasain itu ya. Ngerasain. Gue ngerasa tuh kayak ada rasa kayak wah, amaze-nya parah banget. Gila. Betapa cintanya. Iya, si Joy-nya Missile Girls yang misalnya udah pernah ke GBK cuma belum main. Cuma kayak Joy kan baru pertama kali nih, terus tim pelatihan Patrick Kluivert. Kaget mungkin Thomas lagi Alex Pastor, Danny Lanzat dan semua tim pelatihan yang baru lihat kayak
menurut gua itu tuh kayak akhirnya tuh kayak segila itu loh kita sama sepak bola. Iya, gitu. sampai udah selesai pun belum bubar Belum orang bubar, nungguin. Itu, jadi kayak ditanemin juga ke mereka bahwa jadi mereka punya perasaan kayak nggak mau nge-let down kita gitu loh. Self Iya. belonging. Self belongingnya ada gitu loh. Iya, manajemen building. HRD. Jangan lupa untuk aware on time dan inovatif. Jangan lupa jam in ya. Iya. Hai Kak. Jadi ya ini game sih asik parah lah pokoknya. Iya, iya. Gua. Oh, gue mau mention juga deh, Mention boleh nggak? apa? Sebelum akhirnya ke game yang terakhir, Justin Hubner keren Oh banget. iya benar. Premanisme. Wah, gila dia Dan nggak kartu. nggak kartu. Iya. Ada momen dia tackle bersihnya parah. Dari awal dong bahasnya. Oh, dari awal ya? Menit 10. Menit 10. Oh, iya. Kipernya di Kiper body bahkan di body jatuh. Ngajak Iya, ribut iya. baru 10 menit. Pemain kita kan jatuh tuh, gue lupa siapa yang jatuh. Habis itu dia mau quick counter Mau langsung kan. quick counter. Ada Pendix, tahan jebret. Di body sama Wah, dia. gila. Terus yang di kiri tiba-tiba Justin Hubner Iya. tiba-tiba lari kenceng. Wah, Itu kita lagi panik loh iya. pemain Bahrain ngangkat kaki dia. Dia lagi di counter si Verdongnya kalau nggak salah habis maju juga. Jadi belum sempat recover balik. Langsung di tackle sampai keram dia. Tapi ada aja ya dia sebelum keram selebrasi dulu. Oh, itu Iya. yang kedua. Yang pertama yang di kedua. tengah-tengah. Yang tengah-tengah yang dilari. Lari. Oh, Yang iya. dulu serem. Slidingannya serem itu. Oh iya itu iya. Yang Kevin Dix Iya. dicederain duluan kan. Iya. Enggak lagi nih. Gue bingung nih. Wallahi itu wasit juga nggak bener loh semalam. Bener, setuju. Itu wallahi itu wasit Itu nggak pelanggaran bener. jelas Nggak itu. bener, nggak bener. Yang mana nih? Wallahi yang Kevin Dix itu telak. Itu Yang telak Kevin Dix kuning yang itu. mana? Kevin Dix yang Kevin Dix yang sebelum akhirnya Hubner di tackle itu kan foul parah. dan di Nggak, momen itu di yang momen itu Rim. Di momen iya yang di garis out. Enggak pelanggaran. Lu nonton replaynya, bola. Itu kita nggak kelihatan soalnya di lapangan. Bolanya tinggi banget. Enggak, lu nonton replaynya. Jelas bola itu. Harus objektif. Tapi kita. gua harus respect juga ada nomor 7 tuh si nomor 7 Bahrain dia mau mau ngelihat dulu Kevin Dixnya oke apa enggak. Tapi yang sialan itu kayak si pelatihnya bilang terus. Oh iya terusin. benar. Kurang ajar. Sama pelatih asisten pelatih yang nyuruh terus. Emang iya? Iya, asisten pelatihnya Masa lagi terus? duduk, Berdiri? langsung berdiri, suruh lanjut. Lanjut. Iya, saya Padahal pemainnya udah mau fair play. Udah mau fair play, enggak boleh gitu lah, Bro. Nah, menurut gue Bahrain datang dengan mindset juga reaktif bukan di game yang reaktif di kalau Indonesia Delay-delaynya gitu ya. Indonesia mau main dengan teknik preman ya kita harus bisa preman juga. Anggapannya ngerti gak sih? Mental yang ditanamin sama pelatihnya tuh seperti itu yang ngebuat menurut Ada break dari sela waktu, guys. ada break dari biasa guys. Lagi-lagi Ini yang gue suka dari sela salah waktu. waktu guys. Gua baru masuk kemarin loh. Hai, Kak. Terus. Sponsor me. Udah disponsorin. Terus malah minum anjing. Terus. Emang gak haus materi tadi ngomong Enggak. Nah, terus kalau kita kembali ke Nation League ya. Kok ke Nation League jauh amat? Iya. Gua aslinya Dua orang. nggak begitu. Gua sih 2 orang. Gua aslinya nggak mau begitu bahas ke match ya. Gue yang harus gue tanamin ke orang adalah euforianya di lapangan, di stadion itu. Dan kalau kalian nggak pernah GBK tuh bagus loh guys. Sumpah. Bagus. Yang kurang bagus cuman yang jualan makanannya mahal-mahal banget. Ya, karena dia kan sewa tempatnya Iya, mahal. nyewa. Respect dong. Itu UMKM, Bro. Iya lah, kita harus support UMKM Support lah. UMKM. Emang 40.000 nasi goreng. Gila. Nasi goreng 40.000. Udah gitu minta lagi setengahnya. Info aja, ada yang minta nambah nasi maksa. Lucu banget itu hasil. Walaupun- Tapi iya supporter pemain ke-12. Wah. Kita kan datang Electric Night. Gua kita jarang ketemu orang Indonesia. Gue jarang ketemu orang Jakarta di situ. Jadi pas gue keluar kan, pas buka puasa gue keluar kan keluar ke daerah yang boleh ngerokok kan, ke daerah yang boleh ngerokok. Nah di situ Enggak. Lu enggak keluar sama sekali. keluar gue Orang 8 kalau di sini gini. pas gue ngerokok terus sampingnya dari mana bang? Dari Lampung. Dari mana bang? Dari Medan. Dari mana bang? Dari mana bang? Dari Enggak usah di Jambi. stadion, itu mah di kantor, di mana-mana juga lu tanya orang kagak ada yang dari Jakarta. Goblok tolol. Orang Jakarta mah orang ke Jakarta kerjanya punya kontrakan. Dia ke stadion bener-bener langsung
Ada dari Australia juga. Bali ada Dari Bali. Ya nggak usah dari Bali, Iya. banyak orang di Jakarta di Soalnya sini kita kontrakan datang semua itu kan punyanya. jam 3-an kita nyampe sana ya. Itu tuh jam 3-an tuh udah Rame. udah Masih parah 6 banget. jam lagi tuh game. Masih 6 jam lagi. Gila guys, sebenarnya kita dari jam 3 Jam 3. dan kita puasa ya. Iya. Kecuali Karim. Puasa gue. Karim katanya musafir. Gue puasa lah gila. Gue capek banget tuh itu. Gue pengen banget ngerokoknya itu berkali-kali. Iya. Mungkin bahas dikit kali ya, kayak kesempatan kita bakal bahas lagi di preview nanti, cuman tipis-tipis aja. Kayak sekarang kita di posisi 4, beda 3 poin sama Bahrain. Betul. Kemarin juga Australia abis menang lawan Cina, berarti kan Arab juga seri sama Jepang. Arab juga sedih. seri sama Jepang. Jadi ya gua rasa Australia udah hampir pasti nge-secure peringkat 2 lah ya. Berarti Perebutannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Gue sih pede banget karena next game kita lawan Cina. Jadi ya kita main di kandang juga dengan performa seperti ini. Kita masih bulan Juni, masih ada waktu buat mungkin training yang lebih lama lagi. Nggak ada. Iya dong. Setelah itu kan pasti bakal ada latihan berapa lagi, seminggu 2 minggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Iya ada lah kan itu Kan liga udah ada, selesai. Liga udah selesai. Liga udah Waktu itu. selesai. Jadi Iya, harusnya gitu ya. jadi gue rasa kayak sangat besar banget lah kita nih masuk ke round 4 gitu. Kita berdoa aja tapi Berdoa tetap aja. jaga ekspektasinya. Dan dengan notes Saudi menang lawan Bahrain tuh Iya, Saudi makin, iya. makin meluaskan Nah, peluang kalau buat kita lolos. menang lawan Cina dan Saudi menang lawan Bahrain Seri aja, yang penting Bahrain nggak menang aja. Kalau bisa Saudi menang. Kita duduk udah. Iya, iya. Duduk rapi. Seri juga udah duduk. Seri pun duduk, Saudi seri duduk kan kita. Iya, Saudi seri kita menang lawan Cina duduk nggak kita? ibaratnya jongkok Duduk, lah, duduk, jongkok. Duduk Duduk dong. juga, duduk juga. Udah Iya. auto. Apalagi Saudi menang. apalagi Saudi menang. Duduk Dan manis. kalian harus tunggu pas lawan Cina kita ada kejutan ya guys. Apaan lu tiba-tiba bikin sendiri? Saja. Ya Karim Karim pakai Iya anak, udah coy. guys, pokoknya nanti sebelum melawan Cina kalian tagih janjinya Karim mau ngasih kejutan. Oh iya, Martin Paes juga kartu kuning tapi info. Iya bener-bener Martin Paes. Ya kan? Oh. Nah, itu Jadi jadi gimana nih media-media kan ada yang bilang Enggak, terakhir gue baca jadi di yang ini lu kapan Pak produser ini infonya? Mampus. Barusan. iya di Forza juga nggak ada kartu kuning Martin Paes. Enggak, soalnya- Emang Martin Paes nggak ada kartu kuningnya. Enggak, kenapa soalnya ada kartu kuning? dari Ada. Cuman banyak yang bilang kartu kuning. Oh, di papan ada tulisannya Martin pas kartu Kagak kuning. Ada, kemarin gua ngeliat. Kagak ada orang Marcelino. Di papan di stadion di Kagak atas. ada. Yang pas Kevin Dick kartu kuning itu babak 2 itu di papan ada Martin Paes juga. Mampus. Cuman coba ini ya. Nggak, gimana caranya kita tahu nih absahnya kuning Nggak, apa karena kagak? gini, karena kalau gue tadi siang baca tweetnya Bang Irzi, jadi dia kalau dia ngecek di FIFA sama AFC atau apa gitu, dia emang nggak ada tulisan Kartu rekornya kuning. itu kartu kuning. Jadi saat dia menghubungi tim dari PSSI, mereka bilang kartu kuning, gitu loh. Tapi 30.000 tuh. cuman tuh gue lihat agak tadi sore tadi siangan gitulah. Ininya coba sambil Abis 15 masih. Itu update dari papa Nggak ya. tahu. Kartu kuning. Nggak Nggak tahu udah 30.000 kayaknya. 30.000. Tergantung orang-orang tifosi gimana. Tergantung tergantung Nih, Karang nih, Taruna. nih. Iya, Merah gocap kan masih. dia bilang nih, si Bang Firzi ini bilang di match summary tadi malam Martin Paes tercatat mendapat kartu kuning, tapi di kakak itu nggak tercantum di situ. AFC dan FIFA juga nggak. Barusan nanya lagi ke PSSI dan confirm bahwa Paes dapat kartu kuning yang akan membuat dia absen lawan Cina. Katanya gitu. Ya kita berarti bikin matrix aja pun kalau misalnya kartu kuning kita akan Kita seperti udah, apa. Kalaupun enggak ya udah Martin Paes lanjut lagi. Dan Iya. maksudnya pun kalau kartu kuning kita punya Emil. Punya Emil untuk Emil Dardak kan Emil Emil Dardak. Dardak sini ya, Rumi Basin. Emil tapi pas latihan dia nggak terbang-terbang ya. Pas latihan nggak terbang-terbang. Enggak nih apaan sih? Udah gitu info lagi. Iya. Karim ngomong jorok mulu di stadion. Capek gue. Iya ngomongin ini ngomong jorok. Nggak ada lu. buktinya. Gak masalah yang ngomporin tuh dia sebenarnya. Rim, maksudnya curang Rim, maksudnya air. Dia kepancing juga. Pengen ngomong mat. Gue ngomong apa emang? Iya kan nggak mungkin disebut di sini. Ngomong apa emang? Mau gue sebut. Bilang, Eh, Emang gue ngomong apa? Gue ngomong Ya. apa? Oh, parah deh. Parah. Tapi Sampai keluarga wasitnya dibawa-bawa. Gak ada lo itu tuh ngaco. tapi pemain Bahrain itu ada namanya Karim loh. Ada. Oh, iya. Itu saudaranya Karim itu kan, saudara lo kan? Karim Ya, S2 kan gue mau namanya. nyebut kemarin dengan namanya siapa? Siapa? Ada Karimun Wagon R. Ali Jafar. Ali Apar. Ali Jafar. Kalau lu ngatain gue. Lalu apa? Ya? Lu ngatain gue. Jadi gini. Iya. Kayaknya sebelum Oh iya, bener juga ya. sebelum closing kita nyanyi lagunya Ole kemarin ya, pas dia terakhir tuh. Nggak inget. Ole 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 ole. Emang udah sejam ini? Ole 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 ole.
Fortuna tuh asik tuh. Iya, itu lagu baru katanya. Asik. Lagu baru. Iya, gimana, Iya, gimana coba tuh, cek lupa. Spotify lah Grande. Nadanya gimana nadanya? Sama Coba ya, ini ada nih. Berusaha. Indonesia harus menang. Dung 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 dung. Hari ini kita nanti. Enak lagunya. Saya juga tuh yang lempar-lemparan dari utara ke selatan. Jangan itu dari waktu ke waktu. Cintaku padamu. Cintaku padamu. Wah, itu merinding parah sumpah pas itu. Itu gue jadi baharin gue kayak ini kenapa ya? Ada apa ya? Gila Itu yang distraksinya keren, parah. Kalau perhatiin pas ini Ultra sama Grande lempar-lemparan yang supporter yang di tengah tuh pada nengok-nengok semua begitu. Kepala Nggak, gini. yang gue sempat bete apa? Kan kita kan sempat gitu. Ombak. Iya. Nggak berhenti anjing. Ya, Emang begitu. gitu. Ya baru nonton pertama kali. Berarti nggak berarti. Pasti ombak. Emang muter itu 33 kali. Iya. Kayak zikir. Iya. Cepet juga kan gua mau ngerekam nih. Ya udah lewat aja. Kalau direkam nggak begitu kelihatan. Ya, makanya. Nggak yang jauh Cepet kelihatan, banget. ngerekamnya harus dari yang jauh, yang sono Iya. kelihatan yang sono. Kalau rekam- kayak gitu cuman Ya udahlah guys, ada kesan satu patah dua kata terakhir buat timnas di match malam mungkin yang belum tersampaikan tadi. Kalau dari gue Nah. apresiasi terbesar buat interceptnya Rizky Ridho, buat leadershipnya Jahit Zes, buat premanismenya Hubner. Istilah kata tuh dia tuh berarti Istilah preman kata. dia tuh. Berarti dia katakan kalau si Rizky Ridho L udara, L ketenangan, enggak, L udara, ya Rizky Ridho, L ketenangan JZ, L kesetanan gitu. Oh, L gitu. preman, L kesetanan. Hubner. Suruh Iya. masuk kontennya Apos tuh berarti tuh. Istilah kata premanisme tuh. Iya, untung nggak pungli dia. Sama honorable mention buat Ricky Kambu itu dia juga. Kakak Riki yang bayar. Love you. Buat lu Gi, ada gue pengen please walaupun gue nggak tahu didengar apa enggak, jangan ganti 3 back kita. Walaupun ya semuanya fit, kedalaman jadi makin bagus, cuman don't change the winning team, bro. Menurut gue Jangan cuma backnya doang, kalau bisa semuanya itu udah begitu paten tuh kemarin. ya nggak tahu masih bisa lah. Karena rotasinya di atas juga bagus. Pelu juga gila. Jenner Pelu. bagus. Iya. Kambuaya bagus. Ngeri, Sayang ngeri. kalau dia nggak dikasih kesempatan lebih kan. Maksud gue yang lebih pentingnya adalah 3 orang di belakang. Itu jangan sampai diganti. iya, Dan Verdong menurut gua dia lebih fluid banget, dia lebih nyaman parah. Mr. Dix juga Konsisten. gila. Iya. Juga gila Mr. kemarin. Dia Konsisten. nyaman banget main di LWB. Ya udah sih, paling itu aja. Semoga Hubner kita harapkan bermain seperti bermain lawan Bahrain. Keras tapi nggak kartu kuning. keren tuh. Keras tapi berkelas. Iya. Tayom. Hati-hati ya. Endo nanti di Jepang ketemu Hubner, hati-hati Endo. Ya, Hati-hati. Mitoma, Endo. Iya, sabar. Gue bakal Nakata, hati-hati. Honda. Semua hati-hati. Terea hati-hati. Naruto. Uniqlo, awas Uniqlo. Hati-hati Shimizu. Sinair. Suzuki, hati-hati Suzuki. Iya. Orochimaru. Rim, gimana Rim? Ada gimana? Mungkin ini experience pertama kali kayak ada yang sepatah 2 kata kan. Kata ini pertambahan terakhir. Hati-hati juga Cudai. Cudai. Jangan dong. Coba ceritain dong. Kalau menurut gua kalau misalnya ngomongin pemain, udahlah mainnya bagus semua. Kalau ngomongin Nggak ada mungkin angle-nya gini, sorry, angle-nya mungkin dari awal lu tuh mau berangkat Rim. apa sih? Nonton juga. Kenapa jadi HP gue nih geser? Enggak, angle adalah dari pertama lu mau berangkat jelasin nih, nggak? mau berangkat, mau naik mobil sampai akhirnya sampai GBK, sampai masuk ke stadion sampai habis coba. Ceritain Cerita. juga. Perasaan lu gitu, kayak feeling lu. Ya kalau gue sih jujur dari awal datang itu gue ngerasa awalnya gue agak skeptikal kan karena gue nggak pernah ke stadion dan gue orang yang bisa dibilang males lah, mager. Ya, sabar makanya gue nangis terus ya bridging. Sedih jadinya ya. Sedih gue, tapi jujur pas gue nyampe gue sedih yang pertama karena kenapa gue nggak dari dulu kayak begini gitu kan. Yang diinjek dia. Kenapa dia nangis? Gua udah briefing biar dia diinjek, biar dia nangis dia nangis. Kelamaan. Udah jadi punchline, makasih ya. Terima kasih. Nah cuman gue menurut gue buat semuanya yang belum pernah nonton di stadion, nonton. Karena
Itu kemarin yang terjadi sama Indonesia menurut gua susah untuk terjadi lagi. Dimana semua orang rakyat bumi ini di Indonesia ini semuanya bersatu, semuanya duduk, semuanya menyaksikan Indonesia bermain. Karena ada cerita di situ, ada story di situ. Match kemarin itu adalah match seru banget, nggak cuman dari pertandingannya, tapi storyline-nya, tapi apa yang terjadi di lapangannya, apa yang terjadi di luarnya. Menurut gue tuh itu semua tuh harus apa namanya? Harus gimana ya? Gitu ya. Sakit. Udah main soleh mulu. Gue ngerasa semuanya nonton dan semuanya tetap support. Balik lagi, menang kita party, kalah kita judi. Astagfirullahaladzim. Alfat enggak bercanda. Lu tuh kerjaannya nyusahin editor tuh lo. Enggak. Bercanda. Pokoknya menang kalah tetap kita dukung ini timnas. Menang kalah kita dukung, jangan suka menandung. Udah selesai. Udah, dan gue bakal nonton lagi pasti. Lawan Cina nonton ya? Lawan Cina gue pasti nonton dan bakal ada kejutan dari Hasan di situ katanya. Dia briefing sama gue dengar tadi. Hasan mau masukkan di Ragnar Tembulu. Pokoknya itu aja guys, pokoknya jangan lupa nonton. Dan yang kemarin ketemu sama kita semua, thank you. Mau diajak foto. Kita mau diajak foto. Udah diajak ngobrol. Kita yang minta. Dan ada satu orang tuh terakhir di halte SCBD ngatain gue tuh, ngajak foto, habis itu ngatain gue kurang ngajar lu. Gue maksudnya thank you sama semuanya yang udah yang walaupun capek-capekan kayak gitu mereka masih sempet notice kita kayak begitu. Dan Karim kebetulan star syndrome, habis itu sombong gitu. Gue 19 kali tadi dia Karim di GBK abis match naik mimbar. Saya mau foto sama siapa? Ayo satu-satu naik mimbar deh. Kita udah mau balik nungguin dia paling lama. Jadi dia pas ngajak jalan biar orang nyamperin. Dia nyariin baku wasit badminton tadi. Biar tinggi sendiri lihat Karim tuh. Ya udah guys, terima kasih udah nonton review timnas kali ini. Kita balutnya kali ini nggak terlalu serius banget, ada bercanda-bercandanya. Kita dan ngasih pengalaman juga. Kita mau nyeritain kayak experience nontonnya gimana. Tifonya bagus banget. Pengalamannya gimana, tifonya dari awal. Dari kolektif kerjasama. Dari awal masuk sampai dengerin lagunya Isyana, sampai ada tifo, sampai di pertandingannya dan terakhir di lagu yang Tanah Air itu benar-benar wah pecah. Gue nangis loh. Pecah banget. Merinding itu kayak maksudnya kayak Hasan nggak cinta Indonesia kalau Hasan. Iya, jadi ya udahlah, thank you. Ali juga. Ali Bangladesh. Terakhir mungkin apresiasi juga buat lagi-lagi buat Tifo atas kerjasamanya. Iya, dan menurut gua keren banget sih semuanya. La Grande, Grombol, Bill Muhdor Studio, semuanya keren semuanya. Rizky Alatas, Giring Niji, sahabat aku. Pokoknya semuanya thank you. Ini kita kalau itu sampai 2 jam nih. Thank you buat semuanya yang belum follow sosial media Grombol, di follow, di subscribe, di join grup Telegramnya, dengerin Spotify-nya. Ada kreator-kreator di sini, Bashar, Sonal Fox, Karim Nasar lagi dan lagi 1000 kali. Ada ponakan Haji Damong di TikTok, di Bung Hasan dan Nugi Nugget di TikTok dan Instagram. Oke, itu aja. Let's go.